Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Sudah siap belajar fikih? Sudah. Hari ini kita belajar masalah sujud tilawah, ya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Rabbi. Tolong dipimpin doanya. Berdoa mulai. Ibu absensi dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Andre Triansa, Laksana Gusti. Kemana? Udah kebar? Iya. Di Alfa ya. Darus Saputra, Baik, Bu. Faisal Ramadan, Fani Salsabila. Oke, teman sekalian, hari ini kita belajar sujud tilawah. Kemarin kita belajar sujud syukur. Masih tahu apa sujud syukur? Masih. Kita bertanya, siapa yang tahu pengertian sujud syukur? Saya. Ya, apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan kenikmatan dan kemudahan dalam hidupnya atau terhindarkan dari kesusahan yang akan menimpa dirinya. Oke, sujud syukur dilakukan berapa kali sujud? Siapa yang tahu? Oke, Bayu. Kali, Bu. Satu kah? Satu kali. Lalu bacaan sujud syukur, siapa yang tahu? Tahu deh? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah pelajaran daripada sujud syukur. Hari ini kita belajar sujud tilawah. Pernah dengar sujud tilawah? Pernah. Apa itu sujud tilawah? Sujud karena Dikerjakan oleh ketika seseorang mendengar atau membaca ayat sajadah. iya, karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Sujud ini dilakukan berapa kali sujud? Satu kali. Itu ya. Baik, hari ini Ibu akan membaca tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini adalah yaitu pertama kita mengerti apa itu sujud tilawah ya. Yang kedua, bisa menunjukkan dalil sujud tilawah dengan benar. Bisa menjelaskan hukum sujud tilawah, menyebutkan sebab-sebab sujud tilawah dengan benar, melafalkan bacaan sujud tilawah, dan memperagakan sujud tilawah.
Ya, itu adalah tujuan pembelajaran sujud tilawah. Kan sujud tilawah. Sujud tilawah berasal dari kata tala yatlu tilawatan yang artinya bacaan. Ya, ini pengertian dari asal katanya ya. Itu ya. Sedangkan pengertian sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, kita disunahkan bersujud tilawah. Ya, itu ya. Jadi sunnah hukumnya. Jadi nanti ada dua cara sujud tilawah. Ada yang sujud ketika dalam sholat, ada juga ketika tidak di luar sholat atau tidak dalam sholat. Tata cara sujud tilawah. Nah ini. Pertama, jika di dalam sholat, maka langsung sujud tilawah, lalu berdiri lagi melanjutkan bacaan surah yang dibaca disertai dengan niat sujud tilawah. Jadi ketika di dalam sholat, ketika imam membaca ayat sajadah, kita mengikuti imam, langsung sujud ya satu kali. Setelah itu kembali kepada posisi semula, yaitu berdiri melanjutkan bacaan dalam sholat tadi. Ya. Sedangkan jika di luar sholat, maka caranya langsung menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram disertai dengan niat, ya. Lalu sujud, kemudian takbir untuk duduk, lalu salam. Itu untuk di luar sholat. Ini bacaan sujud tilawah. Nah, adapun niatnya, nawaitu sujudan, tapi sunnatan lillahi ta'ala, ya. Itu niat sujud tilawah. Sajaku sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Itu artinya ya. Sedangkan bacaan di dalam sujud Al-Quran ada 15 surah. Pertama, Quran surah Al-A'raf ayat 206, ya. Ada Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Ada Quran surah An-Nahl ayat 49. Quran surah Al-Isra ayat 109, ya. Ada Quran surah Maryam ayat 58. Quran surah Al-Hajj ayat 18. Quran surah Al-Hajj juga ayat 77. Ada Quran surah Al-Furqan ayat 60, ya. Ada Quran surah An-Naml ayat 26. Al-Quran surah As-Sajdah 15. Quran surah Shad 24. Quran surah Fussilat 38 ayat 38. Quran surah An-Najm ayat 62. Quran surah Al-Insyiqaq 21 dan Quran surah Al-Alaq ayat 19. Itu adalah surah ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya. Itu ayat surah Sajdah. Oke, baik. Itu ada pertanyaan masalah sujud tilawah? Silakan. Indra, pertanyaan apa? Ini ada pilihan ganda, kita sama-sama mencari jawabannya, ya. Nomor 1, perhatikan di depannya. Alasan iblis tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa?
dan D mempunyai tauhid yang tinggi? Mana? Jawabannya? Coba, Mitra, jawabannya? Ya, jawabannya B. Terus, laude nomor 2. Jika imam melakukan sujud tilawah, maka yang dilakukan makmum adalah A. Mengucapkan subhanallah, B. Ikut melaksanakan sujud, C. Melakukan iktidal, dan D. Tetap berdiri. Yang mana? B, Bu. Jawabannya? B. Ikut melaksanakan sujud. Ya. Nomor 3. Lebih. Jumlah anggota badan yang harus menempel di tempat sujud pada saat bersujud adalah: pertama 9, kedua B 8, C 7, dan D 6. Ada berapa lebih? Ada 7 ya, jawabannya C. Oke. Nah, baik, soalnya lihat di depan. Soal untuk diskusi. Pertama, apakah ada keterkaitan antara melakukan sujud tilawah dengan keberhasilan suatu usaha? Nah, jawab di sampingnya ya. Nah ini ada 5 soal. Kalian jawab. Ya, ini tergantung mana yang mesti jawab semua ya. Dari kalian. Buka rumus di situ, dibuat kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah di sini kalian silakan menjawab soal yang ada di depan. Ya, silakan. Kan ya iwan ya, tidak ada. Iwan kan ada apa sih tilawah. Jadi ya tuh bagaimana cara Wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tentang bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang bersujud tilawah ketika mendengar ayat sajadah. Otomatis kita tidak setuju karena ketika mendengar bacaan ayat sajadah disunahkan untuk bersujud, iblis masuk ke neraka karena ingin bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab soal kedua. Ya. Tidak setuju dengan Iwan karena Iwan tidak mengikuti imam untuk melakukan sujud tilawah. Sedangkan seorang makmum itu berwajib mengikuti imam. Iya. Baik, terima kasih. Silakan. Sujud tilawah ada 2 macam cara. 1 di dalam keadaan sholat. Ya, kita praktekkan dalam keadaan sholat berjamaah. Ya. Nanti setelah imam membaca ayat sajadah, maka kalian mengikuti imam untuk sujud tilawah. Dan untuk di luar sholat, setelah mendengar atau membaca sajadah, di mana badan dalam keadaan suci menghadap kiblat langsung sujud. Setelah itu langsung salam. Oke, kita praktekkan. Silakan Laude sama Lopi. Yuk perhatikan. Lopi di belakang ini. Sama-sama bacaannya. Sajadah. Allahu Akbar, berdiri. Nah itu ya. Cukup. Tilawah di luar salat. Allahu Akbar. Sama-sama kita baca sajadah.
dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kali ini siapa yang belum jelas silakan bertanya. Angkat dulu ya bertanyanya. Ya silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya bertanya ke sini. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya tentang syarat sujud tilawah. Oke, pertanyaannya adalah syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah pertama suci dari hadas dan najis, ya, baik badan, pakaian maupun ke tempat. Itu syarat yang pertama. Badan kita dalam keadaan bersih, suci, karena kita itu sujudnya, sujud di luar sholat ya. Yang kedua, jelasnya menutup aurat. Jangan sampai nanti pas sujud pakai kolor, pakai pakaian pendek. Nah, itu. Yang ketiga, sujudnya harus menghadap kiblat. Dan yang keempat, syaratnya setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Itu adalah syarat sujud tilawah. Itu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita hikmah, ibu akan membaca hikmah daripada sujud tilawah ya. Jadi hikmah sujud tilawah adalah orang yang melaksanakan sujud tilawah itu yaitu orang yang penuh dengan ketakwaan ya. Ketakwaan ya. Yang kedua, ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran, baik yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menghargai seorang sedang membaca atau mendengarkan Al-Quran. Yang keempat, sujudnya adalah perwakilan antara ilmu dan keimanan dalam hati manusia ya. Itu hikmah daripada sujud tilawah. Mungkin yang sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas ya, buka di situ halaman 30 ya. Itu dibikin PR. Nanti PR-nya kumpulkan sedikit. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya silakan Robi, doa penutup. Ya. Kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Silakan. Wah,